Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfarisi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, jurusan Sistem Informasi, dengan NIM 0532354427. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Oke, kita langsung saja. Buka PHP My Admin ya. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melakukan beberapa operasi ya. Jadi kita kali ini akan melaksanakan praktikum transaksi. Jadi kita akan mencoba beberapa perintah dan untuk kita akan melihat efeknya seperti apa pada database. Oke, yang pertama ini kita akan melakukan operasinya pada tabel pasien. Di sini saya sudah menginput beberapa data ya. Ada 5 data di sini, 5 pasien dengan jenis kelamin, nama pasien dan alamat pasien sudah seperti tertera ini ya. Nah, kita akan mencoba sekarang untuk melakukan operasi rutin yaitu transaksi tato ya. Di sini saya sudah ketikkan beberapa, nanti saya sambil jelaskan. Oke, yang pertama ini ada transaksi ya, yaitu dia akan menambahkan data ke ini maksudnya adalah insert, adalah menambahkan data ke pasien. Ini adalah nama tabelnya dengan kolomnya ini ya, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan diisi value-nya sesuai ini 6. Kemudian ID pasiennya di 6, terus nama pasiennya Tito, alamat pasien di Jalan Pakis Haji nomor 23, jenis kelaminnya 1 ini laki-laki ya maksudnya. Kemudian select bintang from patient, ini maksudnya nanti akan menampilkan tabel pasien ini, dan bintang ini berarti menampilkan seluruh kolom. Jadi nanti kita akan melihat apakah ada perubahan atau tidak. Nah, di sini seharusnya tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena di sini setelah dilakukan penambahan ini tidak melakukan commit, jadinya data ini tidak tersimpan ke tabel, jadinya dia hilang datanya. Oke, tapi kita coba saja ya langsung untuk membuktikannya. Di sini kita lihat dulu ya pasien. Seharusnya tadi kan masuk ke ID 6 yang Tito tadi kalau berhasil. Oke, kita lihat di sini, kita akan panggil ya, call transaksi 1. Nah, di sini kelihatan ya berhasil sepertinya. Masuk sesuai dengan yang kita minta tadi di transaksi 1 yang kita masukkan. Tapi begitu kita cek di data pasien, nah ternyata tidak masuk karena dia tidak menambahkan perintah commit di situ. Oke, kita terus lanjut lagi. Bagaimana kalau kita menambahkan commit di sini? Di transaksi 2 ini kita lihat dulu. Ini sama dengan tadi ya. Bedanya kita ada menambahkan line commit di sini untuk menyimpan data tersebut. Oke, kita langsung saja coba jalankan transaksi 2 ya. Oke, di sini sama ya, terlihat di sini dia ditambahkan di nomor 6. Nah, sekarang kita cek di tabel pasien. Ya, ternyata memang benar sudah ditambahkan, berarti berhasil. Jadi kesimpulannya, data itu kalau tidak diakhiri dengan commit, maka dia tidak akan disimpan. Oke, terus selanjutnya kita di transaksi 3 ini update ini fungsinya adalah untuk mengubah data. Jadi dia akan mengubah data dari tabel pasien. Set ini adalah data yang akan diubah. Ini yang akan diubah adalah nama pasien menjadi Danar, di mana di ID pasien 3. Jadi nanti
pasien nomor 3 itu akan diubah namanya menjadi Danar. Ini kita lihat dulu ya pasien nomor 3 siapa. Pasien nomor 3 Siti Nurhaliza ya. Jadi nanti Siti Nurhaliza ini seharusnya jadi Danar ya. Oke, kita lihat lagi tadi. Hanya saja tapi di sini walaupun ada diakhiri dengan commit, sebelum itu dia akan melakukan rollback. Jadi nanti yang sebelumnya ini itu tidak akan dianggap ada. Jadi seolah-olah ini semua tidak pernah diketik. Jadi yang akan di-commit adalah kosong. Setelah itu kita akan cek from pasien lagi untuk mengecek perubahan data. Oke, kita panggil lagi ya. Transaksi 3, kita tes. Nah, betul kan? Di sini Siti Nurhaliza tidak berubah namanya. Jadi masih tetap, berarti tadi gagal mengupdate karena sebelumnya itu ada rollback ya. Oke, kemudian kita ke transaksi 4. Yang ini bedanya. Ini adalah menambah value ya. Ini ada penambahan data ke tabel pasien dengan ini datanya, nilainya adalah data nomor 7 Hanif, alamatnya di sini, jenis kelaminnya laki-laki. Setelah itu kita rollback. Habis kita rollback, kita update pasien, set nama pasien Septin di ID pasien 3 yang Siti Nurhaliza tadi ya. Baru setelah itu di commit. Nah, ini apa yang akan terjadi? Nah, ini seharusnya ya setelah rollback ini, yang sebelum rollback ini akan dianggap tidak ada ya. Jadi ini hilang. Tapi yang setelah rollback ini, karena di sini ada commit, dia akan dieksekusi ya. Jadi akan disimpan ke data. Jadi seharusnya di sini nanti ini tidak akan bertambah ya nomor 7 ini yang Hanif ini, tapi yang Septin ini akan berubah. Jadi Siti Nurhaliza nanti namanya akan menjadi Septin. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, namanya berhasil ya, nomor 3 ini Septin. Dan Siti yang nomor 7 tadi Hanif tidak terentry dia. Kita pastikan lagi di pasien sini. Ya betul, ternyata Septin namanya sudah berubah ya, Siti Nurhaliza jadi Septin. Dan yang data nomor 7 Hanif tadi tidak terentry. Kesimpulannya itu tadi rollback akan jadi yang setelah rollback masih akan dieksekusi apabila diberi commit di situ. Di situ kesimpulannya. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang transaksi 5 ini. Kita lihat dulu. Di sini dia akan insert ke tabel pasien ya, yang Hanif tadi. Value-nya oke, akan di ID 7. Nah, bedanya di sini dia akan melakukan save point. Jadi checkpoint ini mungkin seperti kalau di game ini ada checkpoint ya. Jadi kita kalau karakter kita mati, kita kembalinya ke sini lagi. Nah, ini sama fungsinya. Jadi apabila dilakukan rollback, nanti dia bisa ke titik-titik ini, kemana ini ya. Jadi ini kan setelah dia menambah data untuk Hanif di nomor 7, di nomor 8 ditambah juga Tina. Tapi bedanya di sini setelah menambah data ini ada save point-nya. Setelah itu dia rollback ke sini. Jadi nanti seharusnya yang nomor 8 ini tidak akan dieksekusi ya. Jadinya yang disimpan cuma yang value 7. Nah, kemudian setelah rollback itu kita lihat lagi. Ini ada lagi yang nomor 9. Float fee, setelah itu commit. Seharusnya nanti setelah kita cek, nanti yang terentry cuma nomor 7 dan nomor 9. Nomor 8 tidak terentry. Oke, kita coba saja eksekusi. Oke, sesuai ya. Jadi yang nomor 8 tadi tidak tercatat yang Tia atau Tina tadi. Oke, kita lihat di tabel. Ya, betul. Berarti memang tersimpan ya Hanif dan Lutfi tadi. Karena Hanif ini terlindungi oleh save point. Dan Lutfi ini setelah rollback, jadi aman dia. Jadi yang kena rollback tadi hanya yang siapa tadi, Tina apa Tia tadi ya, itu yang kena efek dari
rollback. Sedangkan yang dua tadi, yang satu karena setelah sebelum checkpoint dia aman, yang Hanif, Tina tadi, dan Lutfi ini karena setelah rollback jadi dia tidak terkena dampaknya dari rollback. Oke, itu untuk transaksi. Kemudian kita lanjut ke trigger. Trigger itu pemicu ya. Jadi ini nanti adalah seperti script itu. Jadi dia akan bekerja apabila ada beberapa kondisi yang terpenuhi. Jadi kita di sini akan membuat tabel dulu ya. Kita akan coba buat tabel baru di sini untuk nanti kita membuat daftar obat. Kita buat tabel dulu ya. Oke, di sini sudah muncul ya tabelnya yang tadi kita buat. Sekarang kita akan menghubungkan tabel pasien dengan tabel obat melalui tabel transaksi obat. Oke, kita buat dulu ya hubungannya, relasinya. Oke, ini relasinya sudah kita buat. Jadi nanti kita akan melakukan trigger, akan memberi perintah trigger, di mana nanti apabila ada transaksi obat oleh ini, nanti apabila terjadi transaksi obat di sini, nanti dia akan mengurangi stok obat yang ada di sini. Jadi kita akan secara otomatis terkurangi karena ini nanti terhubung ya dia. Ini sudah terhubung relasinya di obat di sini. Nah, nanti kita akan coba. Oke, kita akan buat di sini namanya trigger. Kita buat baru ya. Oke, ini sudah kita buat triggernya, pemicunya. Di sini jadi dia akan memonitor di tabel transaksi obat ini apabila ada insert, ada data yang ditambah. Setelah itu dia akan melakukan perintah yang di dalam ini, yaitu dia akan mengupdate tabel obat, di mana dia akan mengubah stoknya ini, di mana stok ini akan dikurangi dengan jumlah yang tadi diinput dari ini. Jadi kalau misalnya ada transaksi ini obat misalnya 10, nanti 10 itu akan mengurangi stok ini. Nah, bagaimana dia mengidentifikasi mana obat yang harus dikurangi? Nah, dia akan mengecek dari ID obatnya ini. Jadi nanti apabila ada obat yang baru, dia akan aktif ini. Jadi setelah itu sukses dimasukkan, dia akan terjadi itu. Oke, sebelumnya kita buat dulu ya daftar obat di sini. Kita akan entry beberapa data, insert nama obat. Oke, di sini saya sudah membuat ini ya, isi daftar obat. Ada amikacin, ada amoxicillin, dan ada betadine. Dengan harganya sekian. Nah, yang penting adalah stoknya ini. Kita akan mencoba melakukan transaksi di nanti apakah trigger itu akan terpicu ya. Nanti kita akan mengecek. Oke, kita akan coba insert ya. Insert data di transaksi obat. Kita akan masukkan data baru di sini. ID pasien kita bebas saja ya. Ini karena kita nanti nggak ngecek di sini. Nah, ID obat tadi ini yang penting di sini ya. Kita akan sebentar, saya lupa tadi obatnya itu
apa saja sih. Nah, kita akan mengurangi amoksilin sebanyak 5 ya. Kalau ini berhasil, seharusnya nanti stoknya sisa 10. Oke. Kita coba bikin baru transaksi. Rina membeli amoksilin dengan jumlah 5. Total harganya, aduh, kosongin saja ya. Oke, kita akan coba masukkan. Go. Oh. Kamu masukin transaksi obat. Oh, total harga harus dimasukkan ya ternyata. Oke, kita coba lagi. Insert. Nanti total harganya kita masukkan ya. Misalnya Hanif membeli ini sejumlah 5. Total harganya kita bebas saja 50.000 misalnya. Oke, kita masukkan. Nah, seharusnya nanti di obat ini, obat yang kedua tadi apa, amoksilin tuh stoknya jadi tinggal 10. Kita cek. Oh, ternyata ini terjadi 2 kali ya sepertinya. Oh iya betul. Jadi ternyata ini transaksinya double tadi. Dengan ID berdua, jadi dikurangi 2 ini. Jadi ternyata errornya itu error harga doang tapi tetap dieksekusi. Jadi berkurang 10. Oke, nggak apa-apa, tapi berarti ini sesuai ya. Oke, kita untuk memastikan satu kali lagi kita coba amikacin, kita akan kurangi 3 ya. Di sini kita akan buat data baru. Amikacin itu kita akan membeli 3 ya. Anggap aja mungkin ada diskon ini. Oke, kita coba masukkan, harusnya jadi 7 di sini. Oke, berarti trigger ini sudah bekerja. Oke, itu tadi untuk yang praktikum transaksi ya. Untuk yang praktikum basis data terdistribusi, mohon maaf, saya tidak bisa mengerjakan karena saya sudah mencoba install VirtualBox Linux-nya tetapi selalu hang. Karena itu saya mohon maaf apabila tidak bisa mengerjakan praktikum ini secara lengkap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.